Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS, dalam beberapa tahun terakhir, Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang menyumbang PDRB terbesar di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Nah, kemudian yang menjadi masalah, ternyata perekonomian Kalimantan Timur itu memiliki kerentanan karena masih terlalu bergantung pada sektor yang sifatnya unrenewable resources, yaitu minyak, gas, dan batu bara. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana strategi yang paling tepat untuk mempertahankan roda perekonomian Kalimantan Timur itu? Pada tahun 2009, 2013, dan dilanjutkan 2014, 2018, Kalimantan Timur telah mengajukan visi transformasi ekonomi, di mana sektor batubara akan digantikan dengan sektor kelapa sawit. Permasalahannya, sektor kelapa sawit tidak memiliki nilai tambah yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor produksi batubara. Nah, kemudian sebagai salah satu strateginya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membangun kawasan industri Maloy di Kecamatan Sangkulirang dan Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kawasan industri Maloy sendiri diamanatkan oleh Inpres nomor 1 tahun 2010, Perpres nomor 32 tahun 2011 tentang MP3EI, dan terakhir oleh PP nomor 85 tahun 2014 tentang kawasan ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan. Nilai investasi pembangunan kawasan industri Maloy diprediksi mencapai 21,53 triliun yang dimulai pada tahun 2012 dan diprediksi akan mencapai tahap akhir pembangunan pada tahun 2025 bertepatan dengan berakhirnya masa RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil penelitian saya melalui analisis model input-output, output yang dihasilkan selama 14 tahun periode mencapai peningkatan yaitu sebesar 5,18%, meningkatkan PDRB Kalimantan Timur sebesar 4,16%, kemudian pendapatan masyarakat sebesar 4,42% dan tenaga kerja sebesar 17,34%. Selain itu, kami mencoba untuk menganalisis skenario mana yang terbaik untuk pembangunan kawasan industri Maloy. Skenario 1 yaitu mencoba untuk mendistribusikan secara merata klaster industri hulu dan klaster industri hilir pengembangan kelapa sawit terhadap nilai investasi yang masing-masing proporsi besarnya adalah sama. Kemudian skenario 2, kami mencoba untuk mendistribusikan kepada 8 sektor industri yang ada di Kalimantan Timur yang nilainya didasarkan pada share output yang ada pada saat ini. Kemudian skenario 3 itu mencoba untuk membagi secara merata distribusi investasi yang sudah ditetapkan kepada 8 sektor perekonomian yang sudah ada di Kalimantan Timur. Ternyata setelah melihat berdasarkan hasil analisis dan perhitungan, apabila kita ingin mendapatkan nilai output dan tenaga kerja yang optimal, kita menggunakan skenario 1. Yang kedua, apabila kita ingin mendapatkan pendapatan kerja yang optimal, kita menggunakan skenario 2. Di sini skenario 3 tidak direkomendasikan karena berdasarkan hasil analisis dan perhitungan, nilai output, nilai PDRB, pendapatan masyarakat dan tenaga kerja, ternyata skenario 3 menghasilkan nilai yang paling kecil. Demikianlah hasil analisis dan perhitungan terhadap prediksi dampak pembangunan kawasan industri Maloy di Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih.